NU, anggotanya sekitar 32 juta, itu terkonfirmasi. Jadi itu mesti harus konfirmasi kawan-kawan. Jadi kalau saya melangkah itu ada ya paling tidak kawan-kawan itu bisa memberikan kesepahaman. Karena saya juga ketua PBNU, pasti akan ada konfirmasi secara langsung kepada PBNU. Jadi kalau nggak ada green light ya tidak. Kenapa melakukan komunikasi, tapi ya biarlah kawan-kawan itu kita endapkan dulu. Nanti timingnya akan ada deadline-nya. Nanti aja kawan-kawan ya. Untuk bisa mendampingi Anies. Kalau itu diterima tentu jadi kejutan di mana. Kenapa menjadi kejutan? Berarti politiknya PKS dan Demokrat itu mengusung Anies di koalisi perubahan memang niatnya lillahi ta'ala. Asal Anies menang siapapun. Biasanya kan elit-elit partai ini berebut untuk bisa menduetkan ketua umum mereka ataupun elit mereka mendamping Anies. Mengingat Anies ini nggak mungkin bisa maju tanpa salah satu dari mereka. Anies nggak bisa maju misalnya tanpa Demokrat, Anies pun tak bisa maju tanpa dari PKS. Jadi kalau dibilang efek kejut, saya kira the one and only dari tiga nama itu adalah Hovifah. Yang kedua, efek kejutnya adalah karena kemenangan yang ingin dicapai oleh poros perubahan Anies Baswedan. Hovifah ini kan memiliki begitu banyak kelebihan yang saya kira belum dimiliki oleh Mas AHY ataupun Ahmad Heriawan. Misalnya secara teritori, kita memang agak kurang kuat ya di Jawa Timur. Hovifah adalah jawabannya, mengingat Hovifah adalah gubernur di Jawa Timur yang saya kira memang penetrasinya cukup kuat. Yang kedua, Hovifah itu adalah orang yang dianggap mampu mengonsolidasi basis-basis nahdliyin. Itu menghargai pilihan pribadi Bu Hovifah, apakah beliau akan memilih maju dalam kontestasi Pilpres, ataukah beliau masih akan bertahan sebagai calon gubernur Jawa Timur untuk periode yang kedua. Ketum PBNU sudah menjamin tidak ada nama yang akan keluar dari PBNU secara resmi. Adapun siapapun mengikuti kontestasi dalam Pilpres itu adalah sebagai kapasitas dirinya dan prestasinya, sehingga tidak bisa diklaim sebagai putusan resmi PBNU. Nanti akan dipilih yang terbaik, dan ketiga partai ini juga menghormati, menghargai hasil-hasil survei yang dari lembaga-lembaga yang kredibel. Masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya keistimewaan. Jangan melihat ini sebetulnya perlu dan tidak kita sampaikan karena publik sudah tahu. Hovifah punya pengalaman menteri, punya pengalaman memimpin, jadi gubernur Jawa Timur, pengalaman DPR yang sudah tahu. Dia unsur perempuan, mungkin perlu ada keterwakilan, mungkin ada figur yang dibutuhkan oleh pemilih ini perempuan. Jadi itu wacana semua. Tapi publik sudah tahu kelebihan masing-masing. Mas Ahy punya kelebihan muda, ganteng, cerdas, pendidikan Amerika, ya, tentara. Cucunya Pak Sarwo Edi punya sejarah yang luar biasa, darah biru lah ya, putranya Pak SBY. Jadi masing-masing ada. Saya melihatnya Hovifah yang paling cocok. Kenapa? Pertama, dia mewakili suara NU. Dari suara-suara Nahdliyin itu paling tidak ya akan diambil oleh Hovifah. Yang kedua, itu suara-suara ibu-ibu, suara perempuan, suara emak-emak. Jangan lupa the power emak-emak itu berlaku dalam konteks Pilpres, dalam konteks pileg juga. Bahkan saat ini partai politik gitu, di pilkada, tim-tim di caleg itu menggunakan emak-emak sebagai tim sukses. Bahkan ya para capres juga ketika menggunakan para relawan itu yang door to door ke masyarakat juga emak-emak itu perempuan gitu. Sosok ini jadi kandidat Cawapres Anies, punya anggota 32 juta. Dikutip dari CNBC Indonesia Jakarta, sosok ini disebut mendapatkan tawaran untuk menjadi kandidat calon wakil presiden Cawapres. Salah satu penyebabnya karena sosok ini memiliki 32 juta anggota. Siapa sosok tersebut? Dia adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Hovifah hingga saat ini belum menentukan sikap dan fokus untuk tugasnya saat ini menjadi pemimpin Provinsi Jawa Timur.
Kita endapkan dulu sampai pada proses konfirmasi, proses pengambilan keputusan bersama, sehingga saat ini tidak ada pada posisi yes or no, ya atau tidak, kata Hovifah menjadi pers di sela acara Gathering Alumni UNER di Jakarta Minggu lalu 6 Agustus 2023, seperti ditulis Senin 7 Agustus 2023. Motif CNBC, sampai saat ini Hovifah belum menentukan sikap. Ia menyebut akan meminta pendapat lebih dulu ke sejumlah tokoh dan ulama. Saya bukan siapa-siapa, saya akan sowan berkunjung minta pendapat dan nasihat para ulama, para kiai, ucapnya. Hovifah juga menyebutkan bahwa dirinya adalah salah satu pengurus di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama NU, sehingga terkait langkah-langkah kebijakan ke depan juga akan didiskusikan secara organisasi. Langkah-langkah yang terkait dengan kebijakan organisasi harus mendapatkan green light, lampu hijau. Itu belum, jadi perlu konfirmasi dan klarifikasi, ucapnya. Wanita kelahiran 19 Mei 1965 ini juga tidak mau menjawab dengan pasti soal dirinya apakah memilih kembali bertarung di pemilihan gubernur dan pemilihan presiden dan wakil presiden Pilpres. Nanti saja, karena saya menjadi bagian dari ekosistem itu. Nanti akan ada green light dari PBNU dan ulama-ulama yang selama ini memang konsolidasi sesama ulama dan tidak hanya persoalan politik, katanya. Ia juga belum bisa mengonfirmasi apakah dirinya bersedia menjadi tim pemenangan salah satu calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo. Saya ini Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama yang anggotanya sekitar 32 juta. Harus ada sepemahaman dulu. Jadi tidak sesederhana itu menjadi tim pemenangan, ucapnya. Selain ditawari menjadi tim pemenangan Ganjar Pranowo, Hovifah juga menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden Cawapres Anies Baswedan. Meskipun nama Hovifah semakin jarang disebut, namun sosoknya masih bisa bersaing dengan Yeni Wahid hingga Susi Pujastuti. Anies sendiri sudah memiliki bakal cawapres terkuat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Sosok ini disebut mendapatkan tawaran untuk menjadi kandidat calon wakil presiden Cawapres. Salah satu penyebabnya karena sosok ini memiliki 32 juta anggota. Siapa sosok tersebut? Dia adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Hovifah hingga saat ini belum menentukan sikap dan fokus untuk tugasnya saat ini menjadi pemimpin Provinsi Jawa Timur. Kita endapkan dulu sampai pada proses konfirmasi, proses pengambilan keputusan bersama, sehingga saat ini tidak ada pada posisi yes or no, ya atau tidak, kata Hovifah menjadi pers di sela acara Gathering Alumni UNER di Jakarta Minggu lalu 6 Agustus 2023.